Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada tuh premis-premis semacam itu gitu. Apapun bisa menyenangkan, tergantung bagaimana cara kita membawakannya ya. Itu saya kira yang paling penting ya. Dan kreativitas ini yang dimunculkan. Jadi ada dua timbal baliknya. Anak-anak senang, Bapak Ibu menjadi kreatif gitu ya di sisi yang ini gitu ya, karena selalu punya energi baru, punya imajinasi baru ya, punya kreasi baru untuk mewujudkan proses-proses pembelajaran yang lebih menarik ya. Jadi fun learning gitu ya. Belajar itu tidak harus selalu serius gitu ya, bahwa bisa serius ya gitu ya, ada saatnya, tapi bisa juga dikemas dalam bentuk yang lebih santai ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bentuknya gitu. Kalau bentuknya nanti Bapak Ibu akan merasa, oh saya nggak bakat ini, saya nggak. Tapi spirit apa yang ada di balik itu lalu Bapak Ibu gunakan sesuai dengan konteks Bapak Ibu sekarang dan juga keunikan yang Bapak Ibu miliki ya. Seperti tadi Bu Yayu itu menggunakan keunikannya. Saya akan lanjutkan dulu pemaparan saya di bagian terakhir ya Bapak dan Ibu sekalian, supaya semuanya bisa tuntas dengan baik. Ya, nah ini saya ingin tampilkan sedikit tentang kepemimpinan murid tadi. Nah ini kan, itu adalah sesuatu yang kita harus dorong. Ya. Kemudian murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses. Itu yang tadi saya sudah garis bawahi. Ketika mereka ngerti maknanya, mereka akan ambil itu secara bertanggung jawab. Ya, jadi prosesnya sebenarnya meringankan kita. Ketika mereka sudah antusias untuk melakukan itu, mereka yang akan nanti, ini lagi ayo Pak, kita coba lagi. Nah, kita malah nanti yang kewalahan memfasilitasinya gitu ya. Tapi kita nggak usah terlalu pusing lagi dengan, wah ini murid saya nggak antusias nih di pelajaran saya nih, ada yang ngantuk, ada yang apa. Enggak, mereka pasti akan otomatis aktif. Yang suka makan-makan di kelas dan bermain kartu, itu mungkin akan perlahan-lahan hilang ya Bapak Ibu, karena mereka antusias belajar ya. Nah, mereka belajar untuk memiliki suara dan pilihan ya. Sehingga mereka belajar juga mengorganisir pembelajaran mereka. Itu yang jauh lebih penting ya, karena kalau hidup kita kan mengorganisir kehidupan kita, ini tugasnya gitu. dalam kehidupan nanti ya. Mereka bisa memilih arah yang benar dan tahu cara untuk mencapai tujuannya. Itu penting banget ya untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita nggak tahu ini mesti gimana, terus harus terlalu diarahin ya. Saya punya beberapa teman yang sampai anaknya sudah menikah itu tetap harus diarahkan oleh orang tuanya. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Wah, sayang sekali kalau murid-murid kita menjadi orang-orang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kepemimpinan murid itu bukan bisa kita berikan atau kita ambil. Ya. Itu bukan. Jadi itu bukan milik kita Bapak Ibu ya. Itu adalah sebuah kepemilikan bersama gitu sebenarnya. Ya. Nah, bukan berarti bebas sepenuhnya. Ya, tetap ada bimbingan guru, dan guru di sini bisa berfungsi sebagai orang yang mengawasi jalannya dinamika itu gitu ya, orang yang memberikan masuk, ada yang kesulitan, sosok yang nanti akan mengarahkan ketika misalkan udah melenceng terlalu jauh gitu ya. Nah, bukan berarti tidak ada akuntabilitas ya, tapi murid harus tetap harus menunjukkan apa yang mereka dapat ya, proses belajar apa yang mereka dapat dari sini. Nah, kemudian tidak pernah menggantikan peran guru ya, karena murid dan guru itu harus ada bersama-sama, tidak mungkin salah satu hilang ya. Ketika guru tidak ada, maka tidak ada murid ya. Demikian juga tidak ada murid ya, tidak ada istilah guru ya. Coba kalau sekolah bubar kan kita bukan guru lagi ya Bapak Ibu. Itu yang kita mesti ingat gitu ya. Dan murid juga bagaimana dia bisa menyebut dirinya murid kalau dia tidak pernah punya guru gitu ya. Sama seperti bagaimana menyebut siang kalau tidak ada malam begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita bisa memberikan umpan balik ya, bagaimana bernegosiasi, beradu argumen ya. Coaching gitu ya, itu penting untuk mereka. Nah, jadi ini penting sekali bahwa murid adalah mitra kita. Ya, murid bukan objek belajar kita yang harus memenuhi kurikulum ini. Nah, mereka lah gitu jadi sasaran kita untuk memenuhi kurikulum. Bukan, tapi mereka adalah rekan kita dalam belajar sebenarnya. Ya.
Nah, mudah-mudahan suasana ini yang kita dapatkan ketika pagi hari anak-anak datang dengan gembira karena akan berhadapan dengan Bapak dan Ibu gitu ya, akan memperoleh pengalaman baru gitu ya, keseruan-keseruan belajar ya. Dan mereka pulang juga dengan hati yang gembira dan berat hati meninggalkan sekolah gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak begini itu karena mereka senang akhirnya sekolah berakhir gitu ya. Ada beberapa yang begitu kan Bapak Ibu ya, sekolah itu dalam tanda kutip ibaratnya neraka gitu ya. Dan mereka terpaksa harus sekolah karena memenuhi keinginan orang tua misalkan ya. Di luar negeri Bapak dan Ibu mungkin kalau lihat film-film itu sering sekali anak murid-murid di kelas itu begitu bunyi bel itu gurunya masih berbicara apapun tidak dianggap sama sekali ya, mereka langsung ambil tas dan pergi gitu ya, sampai gurunya melongo gitu ya. Ini menurut saya kurang tepat ya. Jadi pendidikan di Indonesia ini memang sebenarnya kalau menurut saya lebih baik daripada mereka. Ya, kita harus optimis. Nah, bagaimana lingkungan yang baik yang bisa menimbulkan proses pembelajaran berbasis kepemimpinan murid? Itu pertama harus lingkungan yang pola pikirnya positif. Nah, kita ya Bapak Ibu ya yang terutama yang paling dekat dengan anak-anak ya. Kemudian lingkungan yang mengakomodasi keterampilan berinteraksi sosial ya. Lingkungan-lingkungan yang punya tujuan yang jelas ya, mencapai apa gitu ya. Lingkungan yang bisa menerima dan memahami kekuatan maupun tantangan dari setiap individu yang terlibat di dalamnya ya. Lingkungan yang membangun mimpi, membangun harapan, membangun tujuan gitu Bapak Ibu ya, supaya anak-anak punya semangat untuk kedepannya itu apa gitu ya. Jarang sekali kalau Bapak Ibu tes sekali-sekali gitu ya, penting ajak anak-anak kita ngobrol tentang apa visimu 10-15 tahun ke depan misalkan. Apa lihat apa jawaban mereka gitu ya. Nah, lingkungan yang membangun keterlibatan aktif dari murid-murid, lingkungan yang bisa membangun daya lenting ya. Jadi tidak berarti kalau proses pembelajaran ini tanpa tantangan, tanpa konflik ya, tanpa hambatan, itu akan terjadi, tapi justru lewat itulah menjadi hal yang baik untuk membangun daya lenting ya atau resiliensi dari anak-anak dan akhirnya mereka punya sikap yang tangguh ya. Makanya saya selalu mengatakan jangan hanya merayakan keberhasilan. Ayo kita juga merayakan kegagalan. Bukan karena kita suka gagal, tapi karena kita sadar lewat kegagalan itulah kita bisa belajar banyak hal dibandingkan dengan keberhasilan.